Ya, salam jumpa kami dengan majalah burungpas.com, juga mitra dengan pastivinews.com yang memiliki warta hobi burung. Pada saat kali ini kami kembali bincang-bincang dengan Mas Bayu Hintarto, pemilik farm Charlie Birman di Bantul, Yogyakarta. Beberapa hari yang lalu menyempatkan mengupas tentang kriteria burung lomba, namun dari berbagai pertanyaan dari kumania yang telah diketahui, ternyata masih banyak hal yang ditanyakan. Mas Bayu termasuk banyak memiliki tip yang cukup menarik bagi kita semua. Apa saja kita akan dengarkan perkutut yang bagaimana, seperti yang telah banyak kita ketahui. Mungkin ada kekurangan tentang burung-burung yang mungkin kita cukup bisa mengetahui. Apa saja burung-burung seperti satu, burung nyelep atau suara burung nyelep itu seperti apa? Yuk kita dengarkan seperti Mas Bayu berikut ini. Gimana Mas Bayu, burung perkutut yang nyelep itu bagaimana? Terima kasih para pemirsa pastivinews yang saya banggakan. Sebelum saya menjelaskan suara nyelep dan suara lain-lainnya, kami akan perbaiki tipe-tipe minggu yang lalu, seperti suara depan, suara tengah, suara ujung, dasar suara, jalan suara, dan juga iramanya. Nah, di sini kami akan menjelaskan iramanya yang minggu yang lalu belum kami jelaskan, Pak. Irama perkutut untuk lomba yang bagus itu yaitu harus berirama senggang, lelah, dan mendayu-dayu, Pak. Contohnya seperti ini, Pak. Kalau kita lafalkan dari suara depan, tengah, ujung, dasar suara, dan iramanya seperti ini, Pak. Contohnya klauk, wok 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 wok. Nah, seperti itu, Pak. Itu iramanya senggang, lelah, dan mendayu-dayu gitu. Terus kami akan jelaskan apa yang dimaksud dengan suara nyelep. Suara nyelep itu suara angkatannya, suara bukaannya itu harus narik panjang. Contohnya seperti ini, Pak. Klauk, wow, kau. Nah, seperti itu, Pak, yang dimaksud dengan suara nyelap. Diibaratkan seperti kucing kejepit itu, Pak, suaranya. Oh gitu ya. Iya. Sementara kalau suara besar itu gimana? Suara besar yaitu dari suara tengahnya, Pak. Suara besar itu suara yang dilantunkan dengan suara yang besar, tapi di sini tipis, Pak, tipis, dan nadanya rendah, Pak. Itu yang dimaksud dengan suara besar, Pak. Jadi dua kategori itu, nyelep, suara besar juga ada di semua perkutut gitu ya? Iya, betul sekali, Pak. Kalau suara yang lain, misalnya suara tebal itu gimana? Suara yang dimaksud suara tebal itu suara tengahnya yang dilantunkan keteknya jelas, Pak. Istilahnya neken-nekennya terdengar jelas itu, Pak. Itu yang dimaksud dengan suara tebal. Suara tebal ini bisa bersuara besar ataupun kecil atau kristal, Pak. Itu yang dimaksud dengan suara tebal itu, Pak. Oh, kristal gitu yang paling inti gitu ya. Iya, betul. Kalau juga kumania juga mengenal perkutut dengan memiliki suara gembos itu gimana penjelasannya itu? Suara gembos ini hampir sama seperti suara besar, Pak, ya. Suara gembos ini yang burungnya besar, tapi burung ini bernada rendah tipis, Pak, atau cenderung rendah, gembos itu, Pak. Itu yang dikatakan suara gembos, burung yang tidak ada powernya itu, Pak. Jadi powernya gede tapi nggak nyampe gitu? Kurang tebel, Pak. Istilahnya kurang tebel. Iya. Spesifik dari gembos itu apa saja kekurangan? Tadi kan ada beberapa kekurangannya, karena makanan atau apa? Suara gembos ini dari turunan indukannya, Pak. Misalkan induknya jantan dan betinanya ini latar belakangnya dasar suaranya tipis, besar, itu nanti akan menurun ke anak-anaknya, Pak. Iya. Jadi turun-temurun gitu ya? Betul sekali, Pak. Itu. Artinya kumane ini perlu mencari perkutut yang tidak gembos gitu ya? Perkutut yang bagus itu yang jantan itu harus istilahnya berpower besar, terus tebel, irama senggang, lelah, ujungnya itu harus panjang delosor, Pak, itu. Iya, itu. Ya. Sementara yang lain ada juga perkutut dengan suara noklak. Itu bagaimana dari penjelasan perkutut noklak? Apakah ada cara mengatasinya, dan mungkin contoh-contoh noklak itu kayak apa? Bisa dipaparkan, Pak Bayu? Iya. Suara noklak itu suara burung perkutut yang terletak di suara ujungnya, Pak. Itu contohnya seperti ini, Pak.
suara noklaknya klau kuk 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 klak, itu noklak Pak. Itu kurang bagus Pak. Kalau yang bagus ujungnya seperti ini Pak, klau kuk 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 kuk, itu yang jatuhnya ke bawah ke ndlosor itu Pak, semeleh gitu ya. Betul sekali. Tapi noklak ini bisa diatasi dengan cara diikat lehernya Pak. Mungkin hanya sebagian kompani yang bisa mengatasi mengikat mengikat lehernya Pak itu. Nah, ya. Itu bisa mengurangi dari suara perkutut noklak itu. Betul sekali. Itu biasanya perkutut dari usia remaja menuju dewasa itu ada masa peralihannya Pak itu. Mungkin burung ini terkesan cepat sekali iramanya itu. Kalau noklak itu ada umur enggak, itu misalnya ada umur berapa atau betina jantan atau semua burung bisa noklak? Biasanya terletak di suara jantannya Pak kalau noklak itu. Seperti saya katakan tadi, noklak itu peralihan dari usia remaja ke usia dewasa, kurang lebih sekitar menginjak usia yang ke 7 bulan itu burung sudah mulai noklak. Burung mulai noklak ini bertanda kalau burung itu sudah mulai birahi Pak. Gitu ya, jadi pertanda birahi gitu ya. Iya betul sekali Pak itu. Kalau di lapangan sementara ada perkutut noklak untuk lomba, terus lakunya agak kurang karena perkutut monoklak, itu gimana kira-kira? Ya kalau untuk lomba suara noklak kan kurang begitu bagus Pak, istilahnya didengarkan kurang enak Pak. Ya makanya bisa diatasi dengan cara diikat di lehernya Pak itu. Noklak bisa itu. Diikat itu dengan cara khusus itu. Iya betul Pak. Tapi itu bisa membuat lebih bagus gitu ya suaranya. Bisa Pak. Dengan cara diikat lehernya itu kan bisa menyetel suara depan, tengah, ujung, dasar suara, irama, kan bisa di setel tuh Pak. Diibaratkan seperti kendaraan itu di tune up-nya Pak itu. Jadi semacam kayak ada kendali gitu ya. Iya betul sekali itu Pak itu. Iya. Perkutut yang lain nih Pak Bayu, karena juga penggemar ini kan banyak beragam ya, juga mengenal istilahnya perkutut namun bersuara ngintro. Ngintro itu yang bagaimana, bisa dijelaskan Mas Bayu? Suara ngintro ini juga terletak di suara ujungnya Pak. Ngintro ini istilahnya burung yang bunyinya berulang-ulang, istilahnya bunyi yang selalu diulang-ulang Pak. Contohnya seperti ini Pak. Klau kuk 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 kuk, itu yang dimaksud ngintro atau nyundan Pak. Itu kalau untuk di lomba dengan suara seperti itu nilainya rendah sekali Pak itu. Jadi itu suara di ujung mengulang lagi. Iya betul sekali. Yang enak itu yang sekali aja Pak bunyinya, depan, tengah, ujung sekali aja, nggak usah diulang-ulang Pak itu. Gitu ya. Jadi mengintro untuk mengatasi gimana Pak Bayu ya? Ngintro ini bawaannya Pak, bawaan. Ada yang istilahnya burung nanti ngintronya hilang sendiri, ada yang ngintronya bertahan lama Pak itu. Iya itu. Kalau ini Pak Bayu ini, jadi beberapa hal tadi sudah banyak dipaparkan, mudah-mudahan kumannya bisa mengerti gitu. Terus ada apa lagi ini Pak Bayu? Tadi kan ada beberapa hal, mungkin itu bisa dijelaskan untuk yang terakhir, pengalaman Pak Bayu apa? Untuk memilih suara burung itu istilahnya khususnya di ujung itu kan ada yang namanya patah ketek Pak. Patah ketek ya. Patah ketek ini bisa saya jelaskan, ini ujungnya tidak ada sama sekali Pak. Contohnya seperti ini Pak. Klau kuk 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 kuk. Itu namanya patah ujungnya nggak ada Pak. Jadi nggak bisa langsung naik gitu ya? Nggak bisa keluar Pak, ujungnya nggak keluar. Ada juga yang ujungnya tuh nudel Pak. Nudel istilahnya cuma pendek. Contohnya seperti ini Pak. Klau kuk 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 kuk. Itu nudel Pak. Terus yang bagus itu yang ujungnya panjang drosor, yang meleleh. Contohnya seperti ini Pak. Klau kuk 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 kuk. Itu suara ujung yang bagus Pak. Itu. Iya. Nah, itu umurnya berapa aja yang perkutut seperti itu? Mungkin terus apa yang bisa dihindari atau mungkin dicari dari suara perkutut tersebut? Suara perkutut yang sempurna yaitu perkutut yang di atas 7 bulan Pak. Setelah 7 bulan tersebut, perkutut ini suaranya tidak mengalami perubahan lagi Pak. Tapi kalau masih di bawah 7 bulan itu perubahannya selalu berubah-ubah Pak, suara perkutut tersebut Pak. Itu. Jadi termasuk suara yang tadi patah ketek tadi. Betul sekali Pak, betul sekali itu. Kalau dari sekian suara-suara tadi ada 5 gitu ya. Dari suara yang pertama sampai yang terakhir sampai patah ketek. Perkutut yang bisa untuk beternak atau untuk lomba di antara
kelima suara tadi mana saja? Perkutut yang bagus untuk diternak yaitu terdiri dari suara depan, suara tengah, suara ujung, dasar suara, jalan suara, dan juga iramanya Pak itu. Selain itu, ya istilahnya ada perkawinan kombinasi antara kualitas burung jantan yang bagus dengan betina yang bagus itu untuk mendapatkan anak yang ideal Pak itu. Sering dilakukan oleh pembreeding perkutut itu Pak. Itu mulai dari biji ataupun dewasa gitu? Usia siap breeding itu bisa mulai dari 5 bulan Pak, sudah bisa mulai dijodohkan calon-calon untuk menghasilkan burung-burung bagus bisa Pak. Karena dengan 5 bulan ini dijodohkan, nanti dengan sendirinya burung tersebut akan jodoh Pak itu. Tapi harus disesuaikan dengan kualitas yang kita pilih dan juga terah darah yang bagus Pak. Artinya jika materi mungkin itu sudah agak tertinggal, barangkali harus mengikuti tren masa kini atau gimana? Bisa juga Pak, itu bisa juga. Cuma teori tersebut itu bisa dikesampingkan. Yang jelas istilahnya kita memilih tipe-tipe suara yang bagus Pak. Seperti tadi depan, tengah, ujung, dasar suara, irama itu harus yang bagus Pak. Contohnya misalkan suara, terutama suara tengahnya itu Pak harus besar dan tebal, dan ujungnya pun juga harus panjang, delosor, terus iramanya harus senggang, lelah, dan mendayu-dayu Pak, seperti itu. Oh gitu ya, terima kasih sekali ya Pak Bayu. Terus gimana nih misalnya dari teman-teman Kumania untuk bisa sounding atau mungkin tukar pengalaman dengan Pak Bayu ini gimana ini kira-kira? Terima kasih pemirsa Pas TV News yang saya banggakan. Untuk pemirsa yang ingin belajar bersama, istilahnya bisa datang ke Big Farm kami Pak, yaitu yang berjalan di Jalan Imogiri Timur, kilometer 13, Perum Bumi Trimulya Permai, Blok 3 nomor 1, Sindek, Bantul, Yogyakarta. Terus bagi pemirsa yang ingin memesan produk-produk kami bisa kontak langsung ke WA saya Pak, nomornya 083 867 005 782, atau kontak langsung melalui HP saya 085 877 449202 Pak. Ya oke, terima kasih Mas Bayu ya. Semoga dari kegiatan perbincangan kali ini peternak perkutut di tempat Bayu juga di tempat para Kumania di luar sana bisa mengerti beberapa hal yang Bapak sampaikan. Terima kasih ya Pak Bayu. Amin. Terima kasih Pak. Ya, demikian pemirsa dari kegiatan hari ini mengupas tentang suara-suara perkutut. Ada perkutut nyelep, ada suara perkutut besar, suara tebal, suara gembos, juga ada suara noklak, juga intro, juga matah. Tadi sudah banyak dipaparkan. Terima kasih, sampai jumpa.